teman-teman di Open New Generation, kembali lagi bersama Niki di sini di 92,2 FM Heartline Radio keluarga Anda. Teman-teman sobat New Hope, jadi pada hari ini Niki hadir di sini bersama podcast yang akan ditemani oleh ibu yang sangat cantik di sebelah Niki. Ada Ibu Pendeta Nara di sini. Hai, shalom. Iya, teman-teman sobat New Hope dimanapun kalian berada, yang hari ini ikut dengerin dimanapun dan juga sedang apapun kalian, Niki berharap kalian lagi dalam kondisi yang baik dan pastinya tetap menerima sukacita dan juga kasih Tuhan. Dan teman-teman New Hope, Niki mau ingetin nih, selain dari podcast yang pada malam hari ini, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya New Hope Generation. Dan langsung aja kalau mau bersua atau mau request lagu gitu ya untuk hari Minggu nanti atau setiap hari Kamis, itu bisa langsung di Instagramnya New Hope Generation atau teman-teman bisa WhatsApp Niki di nomor WhatsApp 081547324513. Dan teman-teman, kita akan sama-sama membahas firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan pujian-pujian dan juga pastinya kita akan bersama untuk ikut mendukung teman-teman di dalam doa lewat pergumulan yang teman-teman sampaikan secara personal lewat WhatsApp ataupun lewat DM di Instagram. Teman-teman New Hope, pada hari ini di sini sudah bersama Niki, Ibu Pendeta Nara yang sangat cantik. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan dan mengupas firman Tuhan yang dimana hari ini gitu ya, kita akan sama-sama membuka topik yang diberikan judul menerima pemulihan dari Tuhan. Nah, tapi sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya teman-teman, kalau misalnya Niki pribadi gitu ya ngomongin menerima pemulihan dari Tuhan, kata pulih itu tuh kayak identik dengan sakit gitu gak sih? Kalau Niki sih pernah ya sakit yang kayak demam berdarah gitu ya, sakit panas gitu gak Bu? Ibu pernah sakit? Oh pasti, pernah sakit gitu ya. Pasti yang berhubungan tentang pemulihan yang seperti itu. Tapi ternyata gitu ya teman-teman, pemulihan itu nggak hanya membahas tentang penyakit yang kayak gitu ya Bu ya, yang maksudnya yang disease gitu ya, tapi penyakit mental gitu ya, jiwa itu tuh juga ternyata ada sakitnya gitu, dan ada penyakit rohani lainnya gitu ya. Jadi kita akan sama-sama melihat bagaimana sih menerima pemulihan yang total dari Tuhan, dan kita itu di saat menerima pemulihan dari Tuhan kita mempunyai hidup yang baru, dan bagaimana kehidupan kita setelah menerima pemulihan dari Tuhan. Nah, itu kita akan bahas bersama-sama bersama Ibu Pendeta Nara. Jadi langsung aja Niki serahkan kepada Ibu Pendeta Nara. Baik, terima kasih Niki atas waktu dan kesempatannya. Baik, saudara-saudara pendengar New Hope for New Generation dimanapun berada, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat, dan ajaib. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika kami ada sebagaimana kami adanya saat ini. Kami sungguh percaya bahwa semua oleh karena kasih, anugerah, dan perkenanan Tuhan. Dan saat ini ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus kiranya menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Kami siap untuk mengalami jambahan Tuhan, kami siap mengalami lawatan Tuhan pada saat ini, dan kami siap untuk dipulihkan. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam tema yang kita akan bahas bersama pada saat ini, yaitu adalah menerima pemulihan dari Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 3 pembacaan. Yang pertama dari Mazmur pasal 116 ayat 3-5, demikian bunyi firman Tuhan. Tarikan maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Yang kedua dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian yang terakhir dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian juga bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, kemudian yang lebih melakukannya. Sudah diberkati oleh Tuhan, mengalami atau menerima pemulihan dari Tuhan. Apakah sesungguhnya kita dipulihkan dari apa? Yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Kalau kita memperhatikan bacaan yang pertama dari kitab Mazmur 119 ayat 3-5, pemazmur sungguh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Ya, ini merupakan sebuah ungkapan pemazmur ya, yang berisi doa dan ucapan tekad seseorang yang mengalami pengalaman iman yang mendalam. Ungkapan yang muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Walaupun pemazmur sungguh merasakan yang merasa takut, gentar, sesak hati gitu ya, tetapi dia sungguh tahu kepada siapa dia meletakkan percayanya atau imannya. Ya, dia tahu bahwa Tuhan meluputkan nyawanya dari penindasan. Tuhan dasar untuk percaya. Ia tidak menaruh pengharapan pada manusia, karena baginya manusia adalah pembohong. Ya, ia hanya tahu bahwa ia percaya kepada Tuhan. Inilah yang dialami oleh pemazmur, khususnya pemazmur Daud. Ya, dia begitu mengalami banyak persoalan dalam hatinya, dalam dirinya. Ya, dia tahu dia pernah merasakan, dia pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Dia juga pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ada begitu banyak hal yang membuat hati Daud hancur. Tetapi Daud selalu mendengar apa yang menjadi teguran Tuhan. Daud sadar akan kesalahannya dan Daud mau memperbaharui kehidupannya dan komitmennya di hadapan Tuhan. Walaupun Daud pernah mengalami yang namanya jatuh di dalam dosa yang sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, sangat-sangat dalam, ya. Tetapi Daud benar-benar mengerti isi hatinya Tuhan, ya. Daud tahu isi hatinya Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, bagaimana menerima pemulihan dari Tuhan, di situ bahwa dia sungguh menyadari dirinya, ya, sungguh menyadari dirinya dan dia mengenal Tuhannya. Artinya begini, kalau kita mau sembuh, kita harus tahu sakit kita. Ya, kalau kita mau sembuh, kita harus tahu sakit kita. Supaya apa? Supaya nggak salah gitu ya. Nanti sakit perut dikasih sakit batuk gitu ya, kepala gitu. Kan nggak sembuh-sembuh. Ya, sama dengan seperti diagnosa dokter itu penting. Supaya tahu penyakitnya, supaya obat yang diberikan itu tepat. Sehingga cepat sembuh. Nah, demikian juga saat kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Daud yang dipulihkan, dia sungguh menyadari akan kegentaran hatinya, merasa takut, dia merasa sesat, dia tahu keberadaan dirinya. Dan dia tahu bagaimana dia sungguh mengenal Tuhannya yang sanggup memulihkan hidupnya. Jadi yang pertama harus menyadari yang mana saya dipulihkan. Apakah kepala saya, apakah kaki saya, atau bagian mana yang harus dipulihkan. Ya. Dan di sini saudara bahwa yang Tuhan mau pulihkan, ya seperti ini dikatakan, bahwa tidak hanya secara fisik saja ya dipulihkan sehingga menjadi sembuh, tapi ini berbicara sakit mental, sakit jiwa, sakit perasaan, sakit pikiran, sakit kehendak, ya, sakit rohani gitu kan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, malas beribadah, tidak mau baca Alkitab, lupa berdoa dan sebagainya. Itu juga adalah sebuah sakit dalam diri kita yang harus disembuhkan, yang harus dipulihkan secara total. Nah, kalau kita memperhatikan kembali ayat bacaan yang kedua, dikatakan di dalam Matius ya, marilah kepadaku semua yang lesu dan berberat berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, tidak bisa kita lepas dari namanya persoalan dan masalah. Setiap kita sudah semasa kita dalam dunia ini ya, siapapun kita, kaya miskin, tua muda,
setiap kita tidak bisa lepas dari namanya beban kehidupan. Ya, ada masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah teman hidup, masalah jodoh, masalah masa depan, masa tua, dan ada banyak gitu kan. Banyak sekali persoalan yang terjadi. Jadi saudara lebih tahu ya, berarti pemuda-pemudi ya tidak jodoh gitu kan. Pilih yang mana ini, pilih apa, kok semuanya ini, semua ini jegeng gitu ya. Pilih yang mana ini gitu. Tiga bantu persoalan yang harus diselesaikan, harus diputuskan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika beban itu terjadi saudara? Ada banyak orang yang menyelesaikan beban hidupnya dengan cara yang tidak benar ya. Dengan dia mungkin putus asa, sangat depresi, ya benar-benar hancur dengan beban hidup yang menekan. Tidak ada jalan keluar, ya. Sehingga menjadi apa? Dia menjadi stres, kemudian mengakhiri hidup, gitu kan? Mengakhiri hidup di foto material, bukan ya? Mengakhiri dengan sadis gitu ya. Sayang sekali ya, sangat disayangkan sudah. Apa yang Tuhan katakan si Tuhan Yesus adalah luar biasa sekali ajakan Tuhan Yesus. Undangan Tuhan Yesus bagi kita semua. Marilah kepadaku. Ini adalah undangan Tuhan Yesus supaya setiap orang siapa saja. Ya, marilah kepadaku siapa saja sudah. Siapa saja, di mana saja. Ya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Marilah kepadaku, akhirnya datanglah kepada Tuhan Yesus. Yang saat ini mungkin mengalami persoalan yang berat. Yang tidak bisa diselesaikan. Jalan sudah buntu, semua jalan sudah tertutup rapat. Ya, tidak ada jalan, tidak ada jawaban. Tuhan seperti terdiam, Tuhan seperti tidak mendengar. Saudara, Tuhan mau katakan bahwa marilah kepadaku. Ini ada undangan Tuhan yang luar biasa. Kemudian itu ada jaminan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, artinya jaminan ini ketika datang kepada Tuhan Yesus akan diberikan kelegaan. Kelegaan itu apa? Ya, sama dengan orang yang minum air gitu ya. Kalau minum air habis itu kan harusnya lega gitu ya. Lega karena hausnya hilang gitu ya. Sama dengan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus membawa segala beban-beban kita, maka Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Artinya bahwa kita akan mengalami ketenangan, kedamaian, kekuatan, sehingga kita dapat mengatasi dan menghadapi beban hidup itu. Ya, tidak merasa baiknya menjadi putus asa, menjadi depresi, bahkan merusak iman. Artinya merusak iman itu artinya orang itu udah nggak mau percaya sama Tuhan. Wah, Tuhan nggak ada gitu kan. Mulai tidak berpengharapan sama Tuhan. Pokoknya udah mulai nggak percaya. Itu merusak iman. Tuh kok sampingnya masalah terus gitu ya. Masalah kok besar gitu ya. Sehingga tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Masalah bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa menjadi kutuk dalam hidup kita kalau kita tidak merespon dengan benar persoalan yang kita hadapi ya. Jadi yang kedua yang Tuhan mau, bagaimana kita menerima pemulihan dari Tuhan itu adalah datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Ya, apa yang Tuhan mau pulihkan saudara? Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Bukan hanya hidup, makan apa yang kita makan besok, tidak. Tapi Tuhan sanggup memulihkan kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari numpuk dosa. Ya, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, Roma 3:23. Tetapi Tuhan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, dan sebab itu saudara datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia ini, tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan, yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Beban hidup apapun, masalah seberat apapun, tidak dapat merebut itu dari kehidupan kita. Jika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Kalau kita melihat lagi pembacaan yang terakhir, ya, di dalam Filipi, dikatakan 13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, suatu saudara dulu namanya Saulus. Kenapa? Karena dia ada seorang yang sangat membenci orang Kristen. Dia sangat membenci kekristenan. Sampai suatu saat, ya, dia mendapatkan suatu kuasa daripada imam-imam Yahudi pada tua-tua Yahudi untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus.
Dia melihat ada cahaya yang mengelilingi dia. Kemudian ada suara, "Ya Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau?" Ya, Tuhan menjawab, aku adalah yang engkau aniaya. Gitu ya. Artinya apa, saudara? Bahwa itulah Saulus dulu. Ya, dulu dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, dia tidak mengenal Tuhan. Tapi dia akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang mengubahkan hidup Saulus menjadi Paulus, seorang pemberita Injil yang rela mati martir demi Kristus. Bahkan melakukan apa saja asal Injil diberitakan. Luar biasa Paulus. Dan dia mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Apa sih sebenarnya yang Paulus lupakan? Perhatikan di ayat yang masih pasal yang ketiga, Filipi 3 kan. Di ayat yang ke-5. Ya. Ayat keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian dalam hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam bertani hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini luar biasa saudara. Ya, Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Sebenarnya Paulus ini Bapak Saudara, dia bisa berbangga. Kenapa? Karena banyak sekali privilege yang bisa dia banggakan. Dari apa? Dia disedar pada hari ke-8, dia adalah orang Farisi, ya. Dia ada orang Yahudi, bangsa Israel, apalagi yang kurang. Bahkan ketaatan kepada hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Wow, sempurna banget Paulus ya. Patut berbangga dong. Aku dari bangsa pilihan. Aku adalah orang pilihan. Ya. Bahkan orang yang paling hebat mengerti kitab suci. Ya. Orang ahli Farisi. Orang Farisi ya. Tapi dikatakan apa itu yang dianggap untung. Ya. Ya. Pencapaian itu yang dianggap keuntungan itu dulu. Tetapi sekarang itu seperti sampah. Ya. Sampah saudara dalam bahasa aslinya saya lupa ya apa itu ya. Tetapi artinya sampah itu tidak hanya sampah-sampah yang kita buang gitu ya. Tapi sampah itu berbicara tentang kotoran saudara. Artinya benar-benar itu kotoran yang harus dibuang, jangan diambil lagi. Itulah Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku, apa yang dia anggap baik. Ya. Ada 3 hal yang dianggap baik itu. Ada 3 hal Bapak Saudara itu adalah yang pertama self-righteous, itu kebenaran diri sendiri. Paulus merasa dirinya paling benar sehingga dia membunuh ya. Sehingga dia menganiaya pengikut Kristus saat itu ya. Dia self-righteous, merasa diri benar ya. Kemudian yang kedua kebanggaan diri, self-pride ya. Dikatakan tadi bahwa dia orang Yahudi, selanjutnya itu dia tidak lagi menganggap itu sebuah kebanggaan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah self-interest, itu kepentingan diri sendiri. Sampai dia mengorbankan segala sesuatunya untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di perjalanan ke Damsyik. Inilah Rasul Paulus, dan dia dikatakan ayat yang 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus melupakan apa yang di belakang, kemudian dia fokus kepada apa yang di depan, itu panggilan surgawi di dalam Kristus, yaitu apa? Bahwa dia menjadi seorang rasul Tuhan, yang Tuhan pakai untuk memberitakan kerajaannya, Injilnya, tidak hanya bagi orang-orang Israel dan Yahudi, tapi bagi bangsa-bangsa lain. Luar biasa panggilan Paulus ini, saudara. Oleh sebab itu yang ketiga, bagaimana kita menerima pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita melupakan yang di belakang. Apapun Bapak Saudara, ya. Sering orang banyak susah sekali melupakan masa lalu ya. Ya, susah sekali melupakannya. Jangankan melupakan, masih saja terbawa, bahkan berpengaruh bagi hidupnya saat ini. Dan itu sangat berbahaya, ya. Akan masih hidup dalam masa lalu gitu kan, tidak bisa move on gitu kan. Itu sangat berbahaya ya. Jangan saudara melupakan apa yang di belakang. Apapun perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang sampah itu mari kita buang seperti Paulus. Apa yang dianggap untung itu adalah sampah yang harus dibuang ya. Dan fokus kepada apa yang di depan.
Ya, tahun 2024 ini mari kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita memberikan diri kita dipulihkan. Karena apa? Jika kita mau berlari tetapi kita masih membawa beban, kita tidak akan menjadi pemenang. Ya, memasuki 2024 tentunya banyak persoalan yang terjadi, banyak tantangan yang akan dihadapi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kita masih membawa beban-beban yang masa lalu 2023 dan sebagainya di belakang-belakang, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Dan sebab itu mari berikan diri dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, menyadari diri apa yang harus dipulihkan dan mengenal Tuhan yang benar. Kemudian yang kedua, datang kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada orang pintar dan aturan dan sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga adalah lupakan apa yang di belakang yang sudah menjadi masa lalu dan tatap masa depanmu yang indah, penuh harapan. Ya, masa depan yang hebat, masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke teman-teman, di Hope for New Generation itu dia tadi renungan yang sudah dibawakan oleh Bu Pendeta Nara gitu ya. Jadi tadi teman-teman udah dengerin sama-sama lewat beberapa bacaan Alkitab tadi ya Bu ya, dari Mazmur, dari Matius, dan juga dari Filipi yang tadi udah dibacain. Mulai dari si Daud gitu ya, dia adalah orang yang sempat dikejar-kejar gitu, sempat dalam tekanan mau dibunuh gitu kan ya. Tapi dia dalam kemanusiaannya dia tuh sadar bahwa dia tuh butuh Tuhan dan dia perlu Tuhan gitu kan. Kayak tadi kan dibilang di Mazmur itu, tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan namamu. Jadi dia di dalam keterbatasannya dia yang benar-benar udah sekarat gitu ya Bu ya. Tapi dia sadar bahwa memang cuma Tuhan aja sih aku bisa berseru gitu. Nah tapi di sini gitu ya Bu ya, di sini mungkin Niki langsung aja ya mau sharing-sharing gitu, mau discuss gitu kan. Kalau misalnya sekarang mau bicara tentang anak muda nih teman-teman. Tadi kan kalau dari Daud kita udah lihat ya gimana Daud itu adalah pribadi yang menyadari betul bahwa dia adalah pribadi yang bertuhan. Dan Tuhan juga ingetin lagi gitu di Matius 11 ayat 28 bahwa marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat gitu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi itu juga ajakan dari Tuhan tadi udah dibilang. Nah terus di Filipi, nah ini yang menarik. Kenapa menarik gitu ya? Tadi soalnya Ibu Pendeta sempat menyinggung bagaimana latar belakang dari Paulus gitu ya teman-teman. Niki juga mau bahas sedikit gitu ya tentang latar belakangnya si Paulus. Nah Paulus kalau dari tadi Niki ya Bu, ini tadi dikoreksi ya kalau ada yang salah. Jadi si Paulus ini adalah orang yang tadi dibilang adalah orang Israel, memang maksudnya orang asli gitu kan ya, orang yang tidak bercacat gitu ya. Dia disunat juga hari ke-8, udah kayak sempurna, perfect banget gitu. Tapi gitu kan ya, di tengah-tengah dia namanya masih Saulus, terus dia merasa diri benar gitu kan ya, akhirnya dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus kala itu. Nah teman-teman, mungkin hari-hari ini gitu ya, teman-teman sobat muda, teman-teman sobat Hope itu tidak membunuh orang begitu ya. Tapi Niki mau bilang bahwa tidak sedikit orang-orang yang punya merasa diri benar sama seperti si Paulus. Ya nggak sih Bu? Ya, ini Niki juga lihat dari dirinya Niki. Niki juga pernah kok merasakan bagaimana Niki itu ngerasa benar gitu ya, kayak nggak terlalu hirauin kalau ditegur gitu. Nah terus juga teman-teman, selain dari rasa benar gitu ya, lewat dari rasa benar itu si Paulus ini ditegur, Saulus gitu ya, Saulus ditegur menjadi Paulus dibutakan matanya dan di sana dia bertobat. Nah yang menarik adalah dia itu dari pembunuh gitu ya teman-teman, jadi orang yang tobat gitu, tobat yang 180 derajat berbeda. Nah, sebut dari hitam itu jadi kayak putih gitu. Yang menarik itu gimana ya? Niki tuh mikir ya, kok bisa seorang pembunuh yang nggak bunuh satu orang itu banyak, kok bisa dia hidup? Sekarang kan si Paulus ini hidupnya nggak cuma setahun gitu ya setelah dia tobat ya Bu ya. Dia tuh hidupnya masih panjang gitu teman-teman, masih benar-benar panjang, makanya sampai tadi Ibu sempat menyinggung bahwa dia tuh benar-benar mempertaruhkan nyawanya gitu kan ya untuk
memberitakan Injil. Nah teman-teman Sobat IHOP yang sekarang hari ini percaya, itu salah satu perjuangannya Paulus. Hari ini pun kita bisa ngobrol sebebas ini, itu juga salah satu perjuangannya si Paulus teman-teman. Jadi Niki mau kita ambil si tokohnya Paulus ini ya. Nah tapi kita nggak bisa langsung kayak menerima, oh iya ya Paulus ini adalah orang pejuang Kristen gitu kan ya, yang menyebarkan berita kabar keselamatan sampai sekarang kita jadi hidup enak. Nggak bisa ditelan kayak gitu aja. Ternyata kalau ditarik ke belakang lagi gitu ya, setelah dia tobat, dia nggak enak-enak aja sih sebenarnya hidupnya. Dia itu memberitakan firmannya itu tuh lewat penjara gitu ya teman-teman, beberapa kali kan gitu ya, di lewat penjara dia nyampeinnya surat gitu, ditulisnya sama Lukas. Nah ini teman-teman mungkin bisa nonton ya, ini karena Niki juga udah pernah nonton di filmnya, ada namanya film Paul Apostle of Christ, jadi Paulus Rasulnya Kristus gitu. Itu di film itu diceritakan gitu ya. Niki juga jadi lebih menjiwai bagaimana latar belakangnya Paulus lewat filmnya ini. Yang Niki lihat persamaannya lagi antara Paulus dengan kita sobat muda. Paulus ini juga mengalami insecure dan intimidasi. Jelas teman-teman. Kenapa dia terintimidasi? Ya iyalah, karena dia sebelumnya adalah pembunuh, terus sekarang dia adalah petobat. Godaan tuh benar-benar udah bukan lagi bicara tentang kita kita berdosa karena sengaja nggak buka Alkitab, terus kita, atau misalnya kita lagi baca Alkitab kita tidur, itu godaannya bukan godaan yang kayak gitu lagi. Ini kebayang orang-orang yang udah dibunuh. Jadi Niki sih kalau jadi Paulus mungkin nggak kuat ya, karena gimana ya teman-teman, mau ikut orang yang Niki udah bunuh gitu kan ya. Tadi kan dibilang juga kalau aku adalah Yesus yang kau aniaya. Nah sekarang kalau kita sobat muda, kita sering, yang tadi yang pertama, kita sering merasa diri benar. Nah terus kita juga sering merasa terintimidasi oleh kesalahan kita. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaannya itu adalah gimana caranya kita tahu bahwa kita ini sedang merasa diri benar. Merasa diri benar itu kan nggak benar ya? Itu berarti sakit gitu teman-teman. Jadi gimana cara kita tahu bahwa kita ini sedang sakit, Bu? Dan setelah kita sakit ini, terus Niki yakin pasti ada rasa intimidasi kayak, ya ampun iya ya, kok aku kayak gini, kok aku kayak gitu. Pasti ada insecure, terintimidasi oleh dosa dan kesalahan kita sendiri. Terus gimana sekarang caranya kita secara praktis gitu ya untuk menerima pemulihan dari Tuhan? Karena tidak jarang gitu ya kita saat terintimidasi kita tuh malah takut gitu ya untuk nyari Tuhan, ya nggak sih Bu? Itu gimana? Berarti malah menjauh gitu. Iya malah menjauh gitu. Baik, terima kasih Niki, luar biasa ya, hebat Niki ya, jadi banyak udah nonton film dan lain sebagainya. Baik, inilah yang namanya kita itu kadang sulit untuk tahu sampah atau sakit dalam hidup kita ini ya. Apalagi kalau orang itu umpamanya dia selalu merasa benar. Ini sebenarnya sebuah penyakit yang sulit sekali untuk diobati karena kelihatannya baik semua gitu kan, kelihatannya bagus gitu kan, sehingga dia tidak akan merasa dia perlu dipulihkan, kan? Apalagi itulah yang namanya ketika orang merasa diri benar, maka kesombongan, kecokakan itu menguasai. Sebenarnya itu sakit tapi tidak kelihatan ya. Itu sakit, bisa dikatakan sakit rohani gitu ya, karena dia sebenarnya melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, biasanya kalau menurut pengalaman ibu ya, bagaimana caranya supaya dia sadar kalau dia itu salah gitu kan. Biasanya ya kalau ibu melihat tuh Tuhan pasti akan menegur dia, ya. Tuhan akan menegur dia dengan caranya yang luar biasa, karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Tuhan kan selalu mau bahwa anak-anaknya itu berbalik kepada dia, ya, berbalik kepada dia, datang kepada dia, menyembah dia, ya. Makanya ketika orang-orang mulai sombong, menjauhkan diri dari Tuhan, kemudian menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling benar gitu kan, sehingga dia tidak mau diatur, kadang itu Tuhan menegur dia dengan caranya dia, dengan apapun, mungkin dengan masalah, dengan persoalan, dengan sakit penyakit, bisa itu Tuhan melalui itu ya, Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupnya supaya dia langsung menyadari, dia akan menjadi orang yang, oh Tuhan ternyata saya tidak berdaya di hadapan Engkau, oh Tuhan selama ini ternyata saya selalu sombong dan saya selalu terlalu merasa diri benar. Nah,
Karena di situ ada kesadaran-kesadaran yang muncul di situ. Bahwa dia akan tunduk dia. Bahwa dia bisa merendahkan hati. Ya, kalau tidak ada teguran, maka ya dia tidak akan pernah merasa salah. Ya, saya hebat, saya benar, buktinya saya kaya, buktinya saya punya jabatan, buktinya saya hebat, buktinya semua orang ini sayang, hormat sama saya. Gitu. Jadi dianggap biasa saja. Tapi sesungguhnya itu sudah mengambil posisi Tuhan di dalam hidupnya. Ya, karena menjadikan dia dirinya Tuhan begitu. Karena dia benar, kan orang menjadi tunduk di bawah dia. Makanya itulah Tuhan akan menegur dia dengan caranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berarti bagaimana cara kita mau bisa menerima pemulihan dari Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menerima pemulihan dari Tuhan? Ya, tentunya bahwa setiap kita sadar apa yang menjadi sakit kita, saudara ya, apa yang mungkin ini sakit saya di bidang apa, sakit malas gitu kan, malas ibadah, malas itu sakit sebenarnya ya, penyakit malas itu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Yang pertama tentunya bahwa dia harus sadar, saya ini mulai jauh dari Tuhan. Yang menyadari keberadaan dirinya, kemudian dia mau membuka hati untuk Tuhan mengerjakan pemulihan itu. Karena ada banyak orang yang tidak mau dipulihkan. Oh, saya enjoy kok dengan hidup saya, itu kan. Senang kalau saya punya pasti muda gitu kan. Saya senang kok dengan kehidupan saya punya juga gitu kan. Yang pacaran bebas. Saya senang kok gini gitu kan. Jadi dia tidak akan pernah mengalami karena wajar dong saya kan masih pemuda-pemudi gitu kan. Wajar dong saya pulang malam. Wajar dong saya marah sama orang tua. Wajar dong saya masih muda gitu kan. Dia tak akan mengalami pemulihan karena itu udah terjadi malah benar gitu. Hanya suatu saat dia akan mengalami teguran Tuhan. Kalau sudah terjadi itu baru dia akan mengalami zaman Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Tapi ya harap sih jangan sampai gitu. Jangan sampai sekarat dulu gitu. Jangan sampai nunggu dulu ya ditegur sama Tuhan gitu. Kayak tadi itu kan benar Paulus buta gitu. Ya Paulus selesai. Jangan sampai dikatain dulu gitu kan ya. Betul. Jadi harus memberi diri, sadar diri dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup. Musuh. Berarti memang kalau mau menerima pemulihan dari Tuhan gitu ya teman-teman, kesimpulannya adalah kita harus memiliki kerendahan hati gitu ya. Kerendahan hati itu benar-benar penting banget. Bahkan kayak si Daud itu waktu dia sadar ya dia ditidur sama Nabi Nathan. Dia tidur di lantai itu kalau nggak salah ya, dia botain rambutnya, ya kan? Ya, maksudnya dia benar-benar yang merasa bersalah dan dia tahu dia salah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maksudnya dia merasa tidak layak, tapi dia tetap datang gitu loh teman-teman di hadapan Tuhan. Bukan yang merasa tidak layak, makin jauh dan malah nggak minta ampun. Nah itu adalah respon yang salah gitu ya Bu ya. Menerima pemulihan dari Tuhan, seharusnya kita di saat kita tahu kita salah, responnya adalah merendahkan hati, merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan dan mau diubahkan gitu ya. Hatinya tuh siap untuk diubahkan. Sama seperti Paulus teman-teman. Ya kita jangan nunggu ditegur dulu ya teman-teman. Paulus itu udah gimana ya, udah menurut Niki membunuh itu udah kasarnya di mata manusia udah tinggi gitu ya dosanya. Tapi dia mau diubahkan teman-teman. Dan itu perubahannya besar banget. Nah kita yang masih cetek-cetek gitu ya, nggak cetek juga sih, semua dosa di mata Tuhan itu sama. Cuman maksudnya Niki adalah sekarang kalau misalnya kita masih ngerasa kita sudah terpanggil, kita udah diketuk gitu ya, di saat kita misalnya tadi dibilang malas ke gereja gitu, penyakitnya masih dalam keadaan penyakit malas, ayo deh kita cepet-cepet balik gitu responnya ke Tuhan, cepet-cepet untuk meresponi pemulihan dan juga meresponi panggilan Tuhan, minta ampun dan kita bertobat, jangan keras lagi gitu kan ya Bu ya. Iya. Oke, satu lagi tadi kan Niki dapat bilang tentang apa ya, tentang insecure, pernah berbuat dosa, gimana kembali kepada kehidupan biasa dia. Nah, ini yang harus dipahami juga. Kita sadar kita pernah berbuat dosa. Siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa, ya kan begitu. Nah, jika kita kembali ke jalan yang benar, biasanya orang kan bisa mencibir ya, harus suci, kok rajin banget ke gereja, sana lagi gitu kan, suci, kamu tuh kok rajin sekali ke gereja, ada juga yang begitu ya. Tapi mari kita melupakan apa yang di belakang Saudara Paulus dan pandang fokus kepada Tuhan. Ya pokoknya kalau ada yang mencibir, kalau ada merasa insecure apa sehingga begini,
Jangan lagi memikirkan itu, tetapi mari pandang kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada apa yang di depan. Fokus kepada masa depan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan sampai itu membuat kita mundur lagi gitu kan. Iya. Gitu kan. Tetapi tetap pandang ke depan. Jangan terlalu di kanan, apalagi ke belakang. Bahaya gitu, bisa terjatuh. Lihat pandang ke depan, pandang Tuhan, janji-janjinya. Maka kita akan berhasil. Mari. Amin. Ya, kiranya apa yang sudah disampaikan tadi itu bisa menjadi penguatan untuk teman-teman dan menjadi berkat untuk teman-teman New Hope New Generation dimanapun kalian berada. Untuk itu, kita langsung aja tutup di dalam doa, Bu. Baik. Sebelum pendengar, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dari kekal sampai kepada kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Dan Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing saat ini Bapa. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun sakit yang kami hadapi, apakah sakit fisik maupun sakit mental, maupun sakit rohani ya Tuhan. Apapun Tuhan, saat ini kami menyadari semuanya itu Tuhan Yesus. Kami sungguh sadar di hadapan Tuhan saat ini, dan kami mau dijamah, kami mau dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa seluruh pendengar New Hope New Generation dimanapun berada, yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini ya Tuhan mengalami sakit yang lain ya Tuhan. Sakit pikiran, sakit perasaan yang sulit mengampuni. Yang begitu sulit mengampuni orang lain Tuhan. Ataupun ada kekecewaan yang begitu mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kau menjamah dan memulihkan. Ataupun Tuhan ketika kami memiliki karakter yang merasa diri benar ya Tuhan. Ataupun kami melawan Tuhan. Ataupun kami Tuhan mulai malas untuk beribadah, malas ke gereja, malas bersekutu dan banyak lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan menjamah kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjelikkan hati dan nurani kami. Sehingga kami sadar seperti Paulus yang mengalami perubahan revolusioner Tuhan. Perubahan yang luar biasa yang mengubahkan hidupnya. Sungguh Tuhan, kami berdoa biarlah Kau Tuhan yang menjamah setiap kami. Kami dipulihkan menjadi yang baru. Kami dipulihkan menjadi kuat. Kami bangkit. Kami bersemangat untuk kami boleh menatap ke depan. Menatap ke depan Tuhan. Dan kami akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh pemuda-pemudi khususnya Tuhan yang mendengar siaran ini Tuhan. Dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan, bergumul dalam pendidikan, bergumul akan biaya hidup, bergumul akan jodoh. Tuhan kami percaya dan yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Tuhan bahwa mereka semua mengalami jamahan Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa mereka semua memiliki masa depan yang indah, masa depan yang pasti, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui Gereja Kristen Protestan di Bali yang sudah menyelenggarakan akan siaran New Hope for New Generation ini. Tuhan kiranya memberkati sehingga melalui siaran ini Bapak sungguh memberkati dan membangun setiap iman para pendengar Bapak, memberkati banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Bishop, Bapak Bendahara, Bapak Seko, seluruh pejabat-pejabat GKPB Tuhan, lembaga-lembaga GKPB, kiranya Kau yang memberkati para pendeta dan vikaris, dan seluruh majelis dan seluruh jemaat, kiranya Kau yang memberkati. Tuhan berkenan melawan GKPB dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Demikian Bapak, kami terus juga berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati para pemimpin kami dari pusat saya pada daerah-daerah. Demikian juga Tuhan dalam masih di pesta demokrasi 2024 ini Tuhan kami berdoa Bapak, kami percaya Tuhan terus mengawal Indonesia, memberkati Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hingga doa syukur kami, permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman sobat New Hope New Generation, itu dia siaran kami pada malam hari ini. Jangan lupa setiap Kamis kita selalu ada di New Hope New Generation, program persembahan dari Gereja Kristen Protestan di Bali.
Akhir kata, di sini Niki pamit dari Ruang Dengar teman-teman New Hope for New Generation. Sampai jumpa di program kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.